Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas penyelesaian soal topologi untuk ujian keamanan jaringan ya, di mana di soal ini kita bisa lihat terdapat dua buah soal untuk melakukan proses implementasi terhadap access list ya. Untuk keterangan ujiannya itu ada di sebelah kiri. Kita diminta untuk membuat sebuah rule access list standar yang akan memblokir akses dari PC Mega dan PC Bowo ya ke jaringan publik ya. Di sini kita bisa lihat ada jaringan publik. Selanjutnya kita diminta untuk membuat sebuah rule access list yang memblokir akses DNS atau domain dari klien Joko. Jadi klien Joko dan klien Surya itu tidak bisa melakukan request DNS ya. Di sini kita sudah menyediakan DNS. Untuk itu kita akan langsung saja konfigurasi. Di sini untuk servernya kita akan konfigurasi terlebih dahulu. Kita masuk ke desktop, kita setting IP address. Nah, ini penilaiannya gradingnya akan otomatis ya. Dan waktu ujiannya adalah 45 menit. Nanti teman-teman bisa juga mengerjakan soal ini. Dan ini saya menggunakan paket tracer versi terbaru 822. Nanti saya cantumkan link download dari paket tracernya dan paket tracer activity-nya. Di sini kita masukkan IP address seperti yang sudah ditentukan 172.16.10.2. IP address-nya 255.255.252. Selanjutnya gateway-nya ya 172.16.10.2 dan DNS servernya. Sorry, di sini 10.1. Oke, 10.2. Oke, kita bisa lihat gradingnya itu otomatis langsung bertambah ya, seiring dengan ketika kita benar dalam melakukan proses implementasi konfigurasi. Setelah itu kita masuk ke service. Setelah itu kita masuk ke DNS dan kita akan aktifkan ya. Kita akan on-kan. Sini gradingnya sudah 29%. Kita akan masukkan list DNS yang diminta untuk dikonfigurasi ya. Jadi di sini google.com IP address-nya 172.16.10.2. Enter. Selanjutnya smkn4gorontalo.sch.id 172.16.10.2. Oke. Kita bisa lihat sudah 50% ya konfigurasi yang sudah berhasil kita lakukan. Langkah selanjutnya adalah kita akan setting router gateway-nya ya. Jadi router gateway-nya kita akan setting IP address, enable, configure terminal. Kita setting hostname, hostname-nya rgw_tkj. Selanjutnya kita masuk ke interface g0/0, IP address 172.16.10.1. Subnet masknya adalah 252. Jangan lupa kita no shutdown untuk mengaktifkan interface-nya ya. Enter. Oke, interface-nya sudah aktif. Selanjutnya kita masuk ke interface G0/1. Kita masukkan IP address-nya 10.20.30.30/27 ya. Jadi kita menggunakan last host ya dari /27 berarti 30. Kita no shutdown. Oke. Selanjutnya kita akan mengaktifkan fitur DHCP server ya. IP DHCP pool kita di sini pakai tracer activity ini kita bisa melakukan pengecekan ya, poin-poin apa saja yang belum kita konfigurasi. Jadi di sini poin yang belum kita konfigurasi itu yang ini ya, DHCP server, pool dan access list-nya. Oke, kita lanjutkan IP DHCP pool lokal. Terus kita masukkan networknya 10.20.30.0. Di sini saya sudah berikan keterangan 255.255.255.224. Default routernya 10.20.30.30. Setelah itu kita masukkan DNS servernya DNS servernya adalah 172.16.10.2. Kita coba cek result apakah
Oke, pekerjaan kita untuk DHCP servernya sudah oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan implementasi access list-nya ya. Setelah itu kita akan request dulu IP DHCP dari servernya ya. Oke, di sini dapat IP 1 ya. Jadi pastikan melakukan pengaktifan DHCP server secara berurutan ya, sesuai dengan urutan yang sudah saya tentukan pada soal. Kita aktifkan juga DHCP server 10.20.32, yang ini harusnya dapat IP 10.20.33 dan selanjutnya 10.20.34. Oke. Selanjutnya kita bisa langsung melakukan proses konfigurasinya ya. IP access list standar, misalnya IP access list standarnya harus menggunakan ID 10 ya. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat pada soal, kita akan melakukan proses pemblokiran ya. Jadi kita harus melakukan proses deny spasi memblokir akses dari PC Mega. Deny parameternya kita gunakan host ya. Kita bisa menggunakan parameter tanda tanya untuk meminta petunjuk pada konsol dari Cisco-nya ya, agar kita akan diinformasikan perintah apa yang bisa diketikkan. Oke, di sini deny host, terus masukkan IP hostnya ya. Jadi yang akan kita blokir adalah Mega. Mega itu menggunakan IP 10.20.30.3. 10.20.30.3. Oke, kita bisa enter. Kita akan deny lagi, deny host 10.20.30. berapa? IP address dari Bowo. Bowo menggunakan IP address 1. Ya, oke. Permit ini. Jadi yang lainnya diizinkan ya. Kita do show run. Nah, di sini kita akan uji coba ya. Kita akan melakukan proses uji coba. Kita akan aktifkan perintah access list-nya. Kita bisa cek result dulu. Oke, untuk access list standarnya sudah oke, sudah tercentang hijau. Nah, kita akan uji coba dulu ya. Kita akan uji coba dulu. Jadi kita masuk ke interface G0/1 IP access group berapa? Access listnya in ya. Kita bisa do show access list. Oke. Ini ada daftar access listnya. Nah, kita akan coba ya, apakah betul-betul access listnya itu bisa memblokir ya. Koneksi hanya dari Bowo dan Mega ya. Seperti pada soal, Bowo dan Mega akan diblokir. Kita akan tes dulu dari Bowo. Apakah Bowo bisa ping ke google.com? Ya, kita bisa pantau di sini ya. Oke, kita bisa lihat user Bowo 10.20.31 di sini sudah statusnya sudah 1 match, berarti sudah diblokir. Nah, sekarang apakah user Surya juga diblokir? Harusnya Surya tetap bisa melakukan proses ping ya. Oke, ping 172 di sini 172.16.10.2. Oke, tetap bisa ping ya. Tetap bisa ping ke layanan DNS-nya, berarti harusnya di sini permit any-nya itu di situ sudah aktif ya. Ada proses 5 kali ping dan di sini sudah aktif ya. Oke, ping juga ke Google juga oke, sudah aman. Kita bisa cek ya, permitnya 10 match. Kita akan coba cek host Mega ya, menggunakan IP ping google.com. Harusnya sudah terblokir ya. Jadi PC Mega itu yang ini. Apakah sudah terblokir? Ya, kita bisa lihat sudah terblokir ya proses pingnya. Ping 172 bentar, 172.16.10.1. Oke, destination unreachable 10.2 juga sama. Ya, kita bisa lihat sudah terblokir. Oke, itu untuk implementasi access list untuk standar access list. Selanjutnya kita akan
implementasikan juga untuk extended access list. Caranya cukup mudah. IP access list extended. Kita bisa berikan parameter tanda tanya lagi. Kita masukkan ID-nya ya. ID-nya 111. Enter. Selanjutnya di sini buatlah sebuah rule memerlukan access DNS. Deny ya, kita deny dulu. Deny deny UDP karena DNS itu menggunakan protokol UDP. Deny UDP host dari klien 10 20 30 ya. 10 20 30 titik berapa? Joko berarti IP address-nya 4 ya. To host ke server mana ya, ke tujuannya kemana? 172 16.10.2 equivalennya ini ke protokol domain ya, ke DNS ke port 53 ke domain. Enter. Oke, kita sudah deny. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk PC Surya ya. Untuk Surya 2. Oke. Selanjutnya kita akan konfigurasi juga permit IP any. Kita akan izinkan semuanya ya. Kita bisa do show run. Oke, sekarang harusnya sudah ada 2 access list ya. Sudah ada 2 access list yang ada di sini. Ada access list 1. Nah, di sini juga saya juga sudah menyediakan cheat sheet ya. Jadi teman-teman yang baru belajar bisa melihat cheat sheet yang sudah saya sediakan di page yang kedua. Oke, di sini kita bisa lihat Denny UDP ya, access list. Oke, sudah benar. IP access extended 111 deny UDP host 10 20 30.4 hostnya 172.16.10.2 EQ domain. Denny UDP host 10 20 32 hostnya oke. Permit ini. Oke, kita akan coba. Harusnya sudah tercentang ya. Oke, di sini masih belum tercentang. Kita coba buat lagi ya. Kayaknya urutannya di sini error. Kita no IP access list extended 111. Do show run. Oke, kita buat dulu IP const IP access list extended 111. Terus deny UDP host 10 20 32 hostnya 172 16 10.2 EQ domain selanjutnya untuk 10 20 30.4 ya, hostnya 17 172 16 10.2 dan permit IP any. Oke, kayaknya harus sesuai urutan ya. Kalau punya saya tadi itu implementasinya tidak tertukar ya. Ya, jadi yang 4 dulu, terus selanjutnya yang 2. Makanya sistem markingnya seperti itu. Ya, sudah berhasil, namun kita akan coba tes dulu ya. Kita akan coba tes dulu. Interface G0/1 IP access group 111 in. Oke, kita akan coba uji coba ya. Kita akses dulu. Exit do show IP access list. Oke. Di sini sudah muncul ya extendednya. Kita akan coba tes aksesnya. Pertama kita tes dulu ping ya. Kita tes dulu ping ke 10.2. Oke, pingnya oke. Masih aman. Yang karena yang kita blok itu hanya UDP-nya ya. Jadi ICMP-nya tidak terblokir. Kalau kita akses
domain juga ya, menggunakan web browser, itu harusnya masih bisa juga karena menggunakan protokol HTTP ya. Kalau kita akses seperti ini 16.10.2, tampilan websitenya akan tetap tampil ya. Bisa lihat sudah hit. Nah, kalau kita akses domain ya dari host Surya, dari host yang kedua, itu harusnya sudah tidak bisa lagi. Google.com ya, sudah tidak bisa lagi dan statusnya harusnya sudah terblokir. Ya, satu match ya. Kita akan go. Dia akan beberapa kali. Nah, kalau kita akses dari PC yang lain, harusnya domainnya oke ya, bisa terbuka dengan baik. Oke, kita tunggu. Google.com harusnya oke, aman ya, bisa terbuka dengan baik. Nah, di sini akan kelihatan. Sama halnya juga dengan ketika kita melakukan ping ya. Ketika kita ping ke domain, itu berarti ini ping dari Bowo. Kita akan coba ping dari IP yang kedua, IP dari Surya. Kita akan ping ke domain, harusnya juga sudah tidak bisa lagi. Karena sudah terblokir ya, akses UDP atau ping ke domainnya sudah terblokir. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Kita coba yang terakhir dulu. Di Joko. Ping 172.16.10.2. Oke, masih aman. Selanjutnya kita akses ping ke domain. Google.com. Oke, sudah terblokir. Ya, sudah terblokir. Ke domain juga sudah terblokir. Ping ke another IP address. Oke, sama. Sudah terblokir juga. Kita bisa lihat, kita akses di browsernya IP 172. Oke, sebentar. 172.16.10.2. Aman, terbuka. Kita akses domain, harusnya sudah terblokir. Oke. Ya, kita bisa lihat. Oke, saya rasa sekian ya untuk video kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat dalam proses pembelajaran, khususnya di jurusan TJKT pada mata pelajaran keamanan jaringan. Akhir kata, sampai jumpa di video penyelesaian soal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.